Ya, jumpa lagi di Gapura Misteri dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda baik yang sudah subscribe, sudah like, komen dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Kisah horor yang ke-23 ini adalah sebuah kisah horor yang dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Wisnu ya. Tentu bukan nama yang sebenarnya karena sudah disamarkan begitu. Yang dialaminya sekitar tahun 1997-an lah. Dan saat itu Wisnu itu kondisinya bekerja tapi ya serabutan ya, atau kerjaannya itu apa saja lah ya, asal ada kerjaan dan dia bisa, ya itulah yang bakal jadi duit, simpelnya seperti itu. Dan Wisnu ketika itu tinggal di sebuah kota yang ya nggak besar-besar banget lah, dan masih sendiri waktu itu, masih single begitu ya, masih bujangan. Suatu siang, karena Wisnu ini lagi nggak ada kerjaan ya, lagi kosong kerjaan seperti biasa, keluar rumah bermaksud ya mencari temen ngobrol begitulah. Siapa tahu ada yang bisa dikerjakan siang itu dari hasil obrolannya nanti. Pergilah dia itu ke salah satu temannya, dan kebetulan temannya itu lagi merintis sebuah usaha baru. Ya, yang namanya ngerintis ya pasti ya masih apa adanya lah, masih kecil-kecilan. Yaitu berniat mau buka semacam warung sembako. Dan waktu itu memang boleh dibilang masih sangat jauh ya kalau dibilang warung sembako, karena hanya sebuah meja kecil yang ditempatkan di pinggir jalan. Itu pun belum ada atapnya, belum ada apanya, hanya sebatas meja kecil, dan di atasnya itu ya hanya berjualan jajanan ringan aja, jajanan anak-anak kecil begitulah, anak-anak SD kayak gitu ya. Dan masih sangat sederhana dan terbatas banget waktu itu. Bener-bener dari nol, temannya Wisnu itu memulai usaha dan sekaligus juga memulai cita-citanya itu. Pergilah Wisnu ke sana, dan setelah sampai baru buka gang, kata si Wisnu ke Sugeng temannya itu. Udah dari tadi pagi tapi ya sepi-sepi aja, belum ada pembelinya, jawab si Sugeng. Ya namanya juga baru beberapa hari dagang, geng, wajar lah, belum ada pelanggan tetapnya, katanya si Wisnu seperti itu. Iya juga sih Nu, tapi kalau tiap hari kayak gini terus ya bisa habis modal kuno, kata si Sugeng seperti itu. Sabar aja geng lah, sabar aja, tenang tenang tenang, nanti juga sedikit-sedikit adalah pembelinya, kata si Wisnu ke Sugeng itu, memberikan ya semacam semangat begitu ya. Semakin hari kondisi dagangannya pun sama saja, belum ramai pembeli, sampai akhirnya tuh modal yang buat kulakan semakin menipis, semakin menipis. Sampai akhirnya apa? Pernah terbersit ya di pikirannya si Sugeng itu untuk mencoba sesuatu yang bersifat instan begitu. Nu, aku kan udah lumayan banyak mengeluarkan modal ya Nu ya, tapi hasilnya tuh kamu lihat sendiri kan seperti ini, belum ada pemasukan, bahkan malah modalku itu semakin habis, semakin menipis. Maksudku kalau misalkan pergi ke orang pintar untuk ya semacam konsultasi lah, menurut kamu gimana Nu? Ya itu sih terserah kamu geng, mau kosongan apa mau pakai semacam itu. Kamu itu kira-kira punya temen gak Nu? Atau ya semacam kenalan begitu yang bisa hal-hal kayak gitu. Ada sih geng, kalau emang kamu milih cara seperti itu nanti diacarakan aja lah, kata si Wisnu seperti itu. Singkat cerita, suatu hari pergilah si Sugeng itu ke orang pintar tersebut dengan diantar si Wisnu tadi ke sebuah desa di mana orang pintar itu tinggal. Dan perjalanan mereka pun berdua cukup ya lancar-lancar aja tanpa ada kendala apa-apa, sampai akhirnya tibalah mereka berdua di rumah orang pinter itu. Permisi, totok-totok begitu ya, permisi permisi. Dan gak lama pun keluarlah orang pinter tersebut, pas kebetulan yang membuka pun dia.
Dan setelah dipersilakan masuk, Wisnu dan Sugeng pun gak basa-basi langsung menyampaikan kayak gitu maksud dan tujuannya ke situ. Dan setelah sedikit ngobrol-ngobrol begitu basa-basi dan lain sebagainya, orang pinter itu pun masuk ke ruangan kerjanya, semacam kamar begitu, diikuti oleh si Sugeng itu tadi. Sementara si Wisnu masih duduk di ruang tamu itu. Masnya kira-kira udah siap nggak menggunakan cara-cara seperti ini, kata si orang pinter itu. Karena semua cara-cara seperti ini ya harus ada kompensasinya seperti itu. Maksudnya gimana ya Ki? Maksudnya gimana? Ya harus ada yang dikorbankan lah seperti itu kasarannya. Itu tadi Ki, kalau misalkan bisa ya Ki, ya ini kalau misalkan bisa nggak usah pakai korban atau tumbal-tumbalan. Intinya tanpa tumbal gimana Ki? Ya tetap nggak bisa Mas, meskipun bukan tumbal, tapi ya tetap ada yang harus nanggung begitulah kurang lebih meskipun itu cuma ringan. Mendengar penjelasan dari si orang pinter itu, Sugeng pun sedikit agak lega ya, dan makin tertarik juga dengan cara seperti itu, karena tadi bilangnya tetap ada harus yang nanggung meskipun itu cuma ringan kayak gitu. Akhirnya semangatlah si Sugeng itu. Akhirnya apa? Mereka pun sepakat dengan apa yang diminta sama Sugeng dengan catatan yaitu tadi, dengan persyaratan yang seringan-ringannya. Dan singkat cerita, setelah membayar mahar dan lain sebagainya, selesailah si Sugeng itu dan segera keluar dari ruangan kerja orang pinter itu. Dan akhirnya mereka berdua pun pamitan pulang ya. Pulanglah si Sugeng dan Wisnu ke warungnya si Sugeng itu. Dan ya seperti biasanya mereka pun kembali membuka warungnya meskipun sudah siang ya, karena dipotong tadi waktunya harus ke orang pinter itu tadi. Ngobrollah mereka berdua di warungnya Sugeng seperti biasa ya, sambil nunggu-nunggu pembeli lah di sana. Sampai akhirnya sore pun tiba dan anehnya warung jajanan ringan milik Sugeng itu belum juga ada pembelinya. Pulanglah si Wisnu ke rumah sore itu, sementara si Sugeng itu masih menjaga warung kecilnya itu ya sampai malam hari. Nah disitulah Sugeng itu bermaksud melakukan apa yang sudah dianjurkan sama orang pinter itu tadi, yaitu memendam atau menguburkan bungkusan berupa kain mori. Entah isinya tuh apa, Sugeng sendiri nggak ngerti, karena memang udah dapat pesan dari orang pinter itu untuk tidak membuka isi mori itu. Ini langsung ditanam aja ya Mas ya di sekitar warung, dan harus menjelang tengah malam tanpa menggunakan alat, pesannya seperti itu. Maksudnya nggak pakai pacul atau apa cara menggalinya, yang penting jangan pakai alat, melainkan harus menggunakan tangan kosong begitu kurang lebih ya. Oh ya Ki, nanti malam akan saya lakukan apa yang sudah diperintahkan Aki, kata si Sugeng waktu itu. Dilakukanlah cara dan syarat itu saat kondisi warung itu sudah sepi. Ya maksudnya nggak ada teman-temannya Sugeng ya, karena memang biasanya tuh ada sebagian teman-temannya Sugeng yang main ke situ. Dan saat itu memang udah sepi, dikuburlah bungkusan kain mori tersebut tepat di sebelah kanan dan kiri warung itu. Dan setelah itu, tutuplah warungnya si Sugeng itu karena ya memang sudah malam, dan akhirnya dia pun langsung pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya seperti biasa Sugeng itu berangkat ke warungnya begitu ya, dari rumah berangkat kayak gitu untuk membuka warungnya. Dan ternyata itu benar. Pagi itu baru saja warung dibuka, itu sudah banyak anak-anak sekolah, banyak yang pada beli jajanan di situ. Padahal apa? Jarak antara warungnya Sugeng itu dengan sekolahan di mana anak-anak itu sekolah itu jaraknya itu lumayan jauh dan melewati pedagang-pedagang jajanan yang serupa. Ini mungkin efek dari orang pinter atau aki-aki itu ya, sehingga daganganku tuh mulai banyak yang beli, pikir si Sugeng seperti itu. Dan seperti biasa, saat agak siangan, si Wisnu pun kembali datang ke warungnya si Sugeng itu. Gimana Geng, hari ini
udah ada perubahan apa belum katanya. Wah lumayan Nuk, dari pertama aku buka tadi tuh sampai sekarang ini nih kamu datang sudah banyak anak-anak sekolah yang pada beli jajanan di sini. Wah lumayan dong kalau kayak gitu Geng. Iya Nuk, terima kasih banyak ya Nuk ya, udah nganterin aku ke orang pinter itu, kata si Sugeng. Nah esok hari dan hari-hari selanjutnya pun sama, warungnya si Sugeng itu nggak pernah sepi. Ada aja pembelinya yang datang ke warungnya si Sugeng itu. Bahkan bukan anak-anak sekolah saja yang ke situ, sampai orang-orang lainnya pun sudah mulai pada berdatangan ya, pada beli ke warungnya si Sugeng itu. Makin hari makin ramai sampai akhirnya Sugeng pun jadi semangat untuk berjualan, dan akhirnya warungnya pun lama-kelamaan jadi ya lumayan perkembangannya begitu ya, sampai jadi warung yang agak besar juga, sehingga semakin banyak juga barang-barang yang dijualnya di sana ya. Semakin komplit sampai akhirnya dibangunlah tanah itu tadi, yang dulunya itu hanya tanah, kemudian meja ditaruh di situ ya tanpa ada atapnya. Sampai akhirnya dibangunlah tanah yang jadi tempat jualannya si Sugeng itu. Ya meskipun tanahnya itu dapat ngontrak ya, tapi karena warungnya itu semakin berkembang dan barang yang dijualnya juga semakin banyak, maka dibangunlah tanah itu menjadi sebuah warung ya. Bahkan sudah masuk ke kategori toko lah, meskipun ya nggak gede-gede banget. Sampai akhirnya apa? Tokonya itu pun gak luput dari sasaran sales-sales begitu yang kelilingan di daerah itu. Dari mulai membranding warungnya sampai dengan penawaran-penawaran berbagai macam program dari berbagai sales ya. Ada yang menawarkan program hadiah, ada yang menawarkan ya semacam undian seperti itu. Ya intinya cukup sukses lah Geng. Akhirnya cita-citamu pengen punya toko sembako itu tercapai juga ya Geng ya. Wah iya Nu, aku sangat berterima kasih banget sama kamu. Bener-bener terima kasih banget sama kamu Nu. Terima kasih banyak ya Nu ya. Ya biasa aja Geng lah, nggak usah segitunya ya, kita kan temen Geng, harus saling tolong. Iya sih Nu, iya. Oh ya Nu, sekarang kamu mau apa aja itu tinggal ambil di sana Nu, rokok, beras atau apalah tinggal ambil aja Nu. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih Nu, kata si Sugeng seperti itu. Udah nggak usah repot-repot lagi, nggak usah repot-repot, biasa aja. Nggak Nu, nggak, ambil aja Nu, apa yang kamu mau itu ambil aja, kata si Sugeng setengah memaksa di situ ya. Ya udah ntar kalau aku butuh apa-apa juga ntar aku bakal ambil, kata si Wisnu ngadem-ngademin si Sugeng itu. Hingga pada suatu saat, disinilah awal dari efek pesugihannya si Sugeng itu ya. Setelah menutup tokonya, karena sudah malam juga, seperti biasa pulanglah si Sugeng itu ke rumahnya, dan karena sudah terlalu capek, akhirnya si Sugeng itu langsung tidur. Dan dalam tidurnya si Sugeng itu ngimpi, atau si Sugeng itu bermimpi begitu. Seolah di situ itu Sugeng ketemu dengan seorang kakek-kakek yang wajahnya itu cukup mengerikan juga di situ, gak selayaknya kayak kakek-kakek seperti biasanya, seperti sewajarnya kakek-kakek. Tapi di situ wajahnya itu benar-benar serem dan matanya itu menunjukkan kayak semacam kemarahan. Di situ kakek itu tuh bilang seperti ini, waktumu wis entek, waktu kamu itu sudah habis, bilangnya seperti itu. Dan anehnya, suaranya itu mirip banget dengan orang pinter itu atau aki-aki itu. Padahal wajahnya itu sama sekali bukan aki-aki itu, bukan orang pinter itu ya. Tapi suaranya itu mirip banget, hampir persis lah. Seperti itu aja mimpinya, sampai akhirnya pagi pun tiba dan si Sugeng itu keinget dengan mimpinya. Semalam itu mimpi apa ya, maksudnya apa, kok tiba-tiba ada kata-kata waktu kamu sudah habis, maksudnya apa ya? Apa ini ada hubungannya dengan aki-aki itu ya, orang pinter itu, pikir si Sugeng seperti itu. Seperti biasanya berangkatlah si Sugeng itu ke warungnya pagi itu atau ke tokonya pagi itu, dan di situ si Sugeng itu nggak langsung ke tokonya tapi mampir dulu di rumahnya si
Wisnu. Pas kebetulan antara warungnya Sugeng dengan Wisnu juga nggak jauh-jauh banget. Berjalanlah ke sana sebelum buka warung ke rumahnya si Wisnu tadi. Nu, kamu nggak ke warung? Nu, kamu nggak ke warung? Iya, ini barusan mau siap-siap mau ke kamu, katanya si Wisnu ke Sugeng seperti itu. Oh ya, kebetulan Nu. Ada apa emang, Geng? Ada apa? Ya udah, ntar ceritanya di warung aja, di tokoku aja, katanya si Sugeng seperti itu. Begitu nyampe di sana, ceritalah si Sugeng itu ke Wisnu. Nu, aku tuh tadi malam ngimpi, bermimpi, meskipun itu sebentar, cuma ya agak bikin aku tuh mikir juga. Emang mimpi kenapa, Geng? Emang mimpi apa, Geng? Jadi semalam itu aku tuh mimpi kedatangan seorang kakek-kakek, dan dia itu bilang, waktu kamu sudah habis. Itu maksudnya apa ya, Nu ya? Maksudnya apa ya? Wah, barangkali itu ada hubungannya dengan orang pinter itu, Geng, kata si Wisnu seperti itu. Apa iya ya, aku juga mikirnya kayak gitu, Ya udah, ini kamu nggak usah buka toko dulu, sekarang kita sama-sama ke sana, siapa tahu ada hubungannya itu. Iya Nu, bener Nu. Pergilah mereka berdua ke sana, ke rumahnya orang pinter itu tadi, dan sampai di sana diceritakanlah mimpinya si Sugeng itu ke orang pinter itu. Dan ternyata jawabannya orang pinter itu, atau ya responnya dari si aki-aki itu bilang seperti ini. Mas, memang benar kata apa yang ada dalam mimpi kamu, bahwa kamu itu memang jatahnya sudah habis. Intinya itu harus diperpanjang lah, seperti itu. Oh begitu ya Ki, begitu ya Ki. Terus memperpanjangnya gimana Ki? Ya udah, masalah memperpanjang mah hanya istilahnya mengganti atau memperpanjang maharnya aja, katanya si aki-aki itu seperti itu. Oh ya udah, kalau misalkan seperti itu, sekalian ini Ki, aku itu di tokoku itu kan ada semacam program undian ya Ki ya. Ada undian hadiah begitu, dan hadiahnya itu lumayan gede Ki. Maksud aku tuh seperti ini Ki, kalau seandainya aku tuh ya dikasih cara biar hadiah utamanya itu yang ngedapetin aku itu, kira-kira Aki bisa nggak, kata si Sugeng seperti itu. Waduh, kok kamu sekarang banyak maunya juga, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kata si Aki-aki itu. Ya udah, ntar tak kasih cara lah, intinya seperti itu. Begitu semuanya selesai, dikasihkanlah, nggak tahu bentuknya seperti apa, dikasihkanlah sesuatu dari aki-aki itu ke si Sugeng itu tadi. Oh ya udah Ki, matur nuwun sekali ya Ki, terima kasih banyak sekali, saya pamit dulu, kata si Sugeng dan si Wisnu seperti itu. Oh ya, hati-hati di jalan, katanya. Nah, singkat cerita, sampailah si Wisnu dan Sugeng itu ke warungnya. Ya seperti biasanya kalau setiap habis dari orang pinter itu ya bukanya agak siangan begitu ya. Bener kan geng, itu adalah mimpi yang ada hubungannya dengan aki-aki itu, orang pinter itu. Iya Nu. Untungnya kita tuh langsung ke sana ya Nu ya. Makanya itu kita itu harus memperhatikan apa yang udah dibilangin atau udah dikatakan sama si orang pinter itu. Jangan sampai telat, kata si Wisnu seperti itu. Iya Nu. Nah, sejak saat itu mulailah si Sugeng itu merasakan sesuatu yang aneh. Jadi suatu hari si Sugeng itu merasakan sesuatu yang sakit di kakinya, di kaki sebelah kanannya seperti itu, dan sampai akhirnya tuh kakinya itu membengkak. Tapi apa herannya itu nggak semakin sembuh, tapi justru malah kakinya itu semakin membengkak dan semakin membengkak. Dan suatu hari, karena melihat kondisi kakinya si Sugeng seperti itu, pergilah si Sugeng ke dokter begitu ya, untuk konsultasi. Ini kenapa ya? Dan disitulah si Sugeng itu baru ngerasa bahwa dia itu punya semacam diabetes begitu ya. Tapi herannya apa? Ketika dikonsultasikan ke dokter, diperiksa segala macam, dokter itu menyimpulkan kamu itu nggak punya diabetes kamu itu, gula kamu itu normal, kata si dokter itu seperti itu. Semakin bingung juga si Sugeng itu, loh kok nggak ada diabetesnya, padahal aku tuh jelas-jelas punya diabetes, kata si Sugeng kayak gitu. Apakah ini pengaruh dari orang pinter itu tadi atau apa? Sugeng pun di situ nggak tahu ya. Dan sampai akhirnya ya udahlah, biarin aja, yang penting toh aku juga gak terganggu dengan adanya kakiku yang sakit seperti ini. Tapi apa, semakin hari itu semakin gede, semakin melar kayak gitu tuh.
sampai pada akhirnya dia tuh menggunakan kayak semacam apa ya, semacam alat bantu yang buat berjalan ya gitu ya di sebelah kanannya, tapi cuma satu, nggak sepasang itu. Oke lah, nggak apa-apa lah, nggak masalah, yang penting aku tuh masih bisa jalan meskipun dengan kaki atau kondisi kaki yang seperti ini. Dan balik tadi ke masalah pengundian hadiah, ada semacam program pengundian hadiah di tokonya si Sugeng itu. Jadi sebenarnya di tokonya si Sugeng itu tuh ada semacam satu produk yang di situ tuh mengeluarkan program ada penarikan undian. Dan di tokonya si Sugeng itu merupakan salah satu tempat di mana orang-orang itu bisa mengumpulkan semacam bungkus kosongnya dari produk yang mau diadakan penarikan undian itu, dikumpulin di situ. Termasuk si Sugeng sendiri ternyata ikut juga, karena sudah dapat ya semacam jampi-jampi lah dari si orang pinter itu. Mudah-mudahan sih ini bener kata si Sugeng seperti itu. Dikumpulkannya waktu itu, dan karena di situ waktu itu tuh ada salesnya untuk menarik itu tadi undian-undian itu untuk dikirim ke pusat. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika si Sugeng itu seperti biasa paginya itu buka tokonya itu, nggak begitu lama datanglah mobil sales yang ada program pengundian itu. Langsung dia itu sales itu turun dan memberikan selamat kepada si Sugeng itu. Mas Sugeng selamat ya, Mas Sugeng selamat, Mas Sugeng selamat. Loh, ada apa selamat gimana maksudnya, kata si Sugeng itu. Mas, kamu itu dapat hadiah utama. Loh, udah diundi ya? Emang udah diundi? Udah Mas, kamu itu dapat hadiah utama berupa 1 buah mobil. Di situ si Sugeng pun kaget. Wah, bener juga ini si orang pinter itu. Aku tuh ngedapatin hadiah utama. Mas selamat ya Mas, selamat ya Mas. Oh iya Mas. Terima kasih banyak Mas, sudah ya, nanti Mas Sugeng nanti mau saya mintain data-datanya buat pengambilan hadiah utama itu. Nah, emang posisinya di mana? Ya posisinya masih di Jakarta lah Mas, posisi mobilnya itu masih di Jakarta. Nanti mau diantarin ke sini katanya si sales itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian datanglah mobil itu dan ya udah langsung di Sugeng itu. Oh enggak. Jadi si Sugeng itu ternyata itu nggak menginginkan mobilnya itu nyampe ke rumahnya. Nggak menginginkan karena apa? Karena nggak pengen tetangga-tetangganya itu ngerti. Sampai akhirnya mobil itu dilelang dengan posisi masih di Jakarta. Dilelanglah di sana, dan setelah pembayaran akhirnya mobil itu terjual. Kemudian uangnya itu masuk ke rekeningnya si Sugeng itu tadi. Jadi mobilnya itu nggak sampai dibawa pulang seperti itu ya. Ketika Wisnu main ke tokonya si Sugeng itu kayak biasanya, Geng katanya kamu dapat hadiah ya, kata si Wisnu seperti itu. Iya no, cuma aku nggak tak bawa pulang, kata si Sugeng kayak gitu. Di situ ceritalah si Sugeng ke Wisnu, ya udah syukur kalau misalkan kayak gitu Geng. Dan sampai pada akhirnya uang yang didapat dari pengundian itu pun sebagian dibuatkan rumah dan sebagian lagi itu untuk perawatan semacam koreng atau boroknya si Sugeng itu. Sampai akhirnya semakin hari semakin besar dan semakin parah sampai pada akhirnya si Sugeng itu nggak bisa jalan sampai akhirnya Sugeng pun dirawat di rumah sakit sampai parah sampai akhirnya dia pun akhirnya meninggal dunia. Ya, meninggalnya nggak ngerti ya, apa memang sudah waktunya atau umurnya, atau memang karena pengaruh atau efek dari pesugihannya itu, efek dari orang pinter itu. Semuanya nggak ada yang ngerti, termasuk si Wisnu pun nggak ngerti. Tapi ada pemikiran ke sana, karena setiap nganterin si Sugeng itu ke orang pinter itu mesti sama si Wisnu ya, nggak pernah sama orang lain. Sehingga si Wisnu itu ngerti dari awal usahanya si Sugeng sampai dengan terakhir ngedapetin hadiah utama kayak gitu. Si Wisnu pun ngerti. Dan gak cuma undian mobil itu, ternyata dari jampi-jampi si orang pinter itu hampir setiap ada pengundian si Sugeng pun ikut. Entah itu undian di tokonya dia ataupun undian-undian di luar-luar kayak semacam
peringatan apa kayak gitu, terus kemudian mengadakan sebuah undian, hampir 99,9% Sugeng pasti dapat hadiah. Dan hadiahnya tuh nggak sembarangan, pasti ada di hadiah yang posisinya itu atas. Nggak pernah yang ecek-ecekan, itu nggak pernah. Nah, seperti itulah kisahnya, kurang lebih sebuah kisah horor yang dialami si Wisnu yang terjadi sekitar tahun 1997-an. Ya, meskipun sebenarnya nggak horor-horor banget begitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, ya paling tidak bisa menghibur lah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya, seperti biasanya bisa dikirimkan melalui email ke gapura-misteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di kisah horor yang berikutnya.